Udara pagi di perumahan pinggiran kota itu terasa tenang, bahkan terlalu tenang bagi sebuah rumah seluas ini. Rumah bergaya tropis modern milik Pak Ardi berdiri kokoh, dikelilingi taman kecil yang mulai jarang dirawat, daun-daun kering berserakan di teras dan jendela. Kaca besar itu memantulkan matahari yang pelan-pelan naik dari ufuk timur. Di dalam rumah, suara sendok beradu dengan gelas menjadi satu-satunya tanda bahwa masih ada kehidupan di sana. "Pak, tehnya sudah Mbok siapkan di meja," kata Mbok Jum dari arah dapur. Tubuh tuanya masih cekatan, meski rambutnya mulai memutih dan langkahnya tak secepat dulu. Pak Ardi hanya mengangguk dari ruang tengah. Pria 47 tahun itu duduk di sofa, mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana santai, matanya menatap kosong ke halaman depan yang terlihat dari balik kaca. "Terima kasih, Mbok," jawabnya datar, namun masih menyisipkan senyum kecil. Senyum yang lebih seperti kebiasaan, bukan karena perasaan bahagia. Mbok Jum memperhatikan dari balik pintu dapur, setiap hari hampir selalu seperti ini, rumah besar yang dulu penuh suara, kini hanya berisi sunyi dan rutinitas. Sejak Ibu Ratna, istri Pak Ardi, meninggal 1 tahun lalu, suasana rumah berubah drastis. Dulu pagi-pagi ada suara anak-anak yang rebutan kamar mandi, ada aroma sarapan yang disambut tawa. Kini hanya ada langkah Pak Ardi yang pelan dan suara siaran radio yang kadang dibiarkan menyala sepanjang hari. "Mas Arga di Jogja belum bilang kapan pulang, Pak?" tanya Mbok Jum mencoba membuka percakapan sambil menyapu lantai ruang makan. "Belum, Mbok, katanya lagi sibuk skripsi. Kalau si Dinda juga katanya ada ujian tengah semester," jawab Pak Ardi sembari menyeruput teh. Mbok Jum mengangguk pelan. "Waktu cepat ya, Pak, rasanya baru kemarin mereka masih SD." Pak Ardi tersenyum kecil. "Iya, Mbok, sekarang rumah ini kayak terlalu luas." Sunyi kembali mengisi celah-celah rumah, hanya suara sapu yang menggesek lantai. Pak Ardi bangkit perlahan dari sofa, berjalan ke teras depan. Ia berdiri di sana cukup lama, hanya memandangi jalanan sepi yang sesekali dilalui sepeda motor. Tangan kirinya menyelip di saku celana, sementara tangan kanan menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Mbok Jum memperhatikannya dari dalam hati ia sedih melihat Pak Ardi seperti ini. Dulu majikannya itu selalu sibuk, rapat kantor, urus anak, antar jemput sekolah. Sekarang pekerjaannya lebih banyak dari rumah, beberapa proyek bisa dikontrol lewat laptop, tapi tetap saja tak bisa mengusir rasa sepi. Hari demi hari berjalan begitu saja, pagi dengan teh manis dan nasi goreng buatan Mbok Jum, siang dengan suara laptop dan telepon, sore dengan melamun di taman belakang, malam ditutup dengan cahaya redup dari ruang baca. Semuanya seperti hidup dalam pola yang tak berubah. Sampai pagi itu, ketika Mbok Jum menyimpan sapu ke gudang kecil dekat dapur dan menyeka keringat dari pelipisnya, ia memberanikan diri berkata, "Pak, kalau boleh, Mbok minta izin. Mbok mau pulang kampung sebentar, 2 hari aja. Adik Mbok mau hajatan." Pak Ardi menoleh. "Oh ya ya Mbok, tentu. Nggak apa-apa, Mbok udah bantu saya lama sekali, masa nggak boleh pulang?" "Kapan rencananya?" "Besok pagi, Pak. Naik bis subuh," jawab Mbok Jum. Pak Ardi tersenyum, lebih hangat kali ini. "Baiklah, nanti saya suruh Pak Rudi, sopir, antar ke terminal ya." "Wah, nggak usah repot, Pak. Mbok bisa naik ojek saja, biar Pak Rudi tetap istirahat di rumah," sahut Mbok Jum. Pak Ardi mengangguk, "Kalau begitu, jaga kesehatan di jalan ya, Mbok." "Iya, Pak. Mbok cuma 2 malam, nanti pulang bawa oleh-oleh," kata Mbok Jum. Pak Ardi tertawa kecil. "Yang penting Mbok pulang dengan selamat. Rumah ini sepi kalau nggak ada Mbok." Mbok Jum terdiam sejenak. Ucapan itu menyentuh hatinya lebih dari yang Pak Ardi sadari. Ia membalas dengan senyum hangat, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Hari itu, rumah besar itu tetap sepi seperti biasa, tapi di sudut hati Mbok Jum ada niat kecil yang sedang tumbuh. Mungkin rumah ini tak seharusnya sesunyi ini terus, dan ia sudah punya rencana. Pagi itu, langit kota tampak mendung tipis, awan kelabu menyelimuti matahari, menimbulkan hawa dingin yang lembut menusuk kulit. Di dapur, Mbok Jum telah siap sejak subuh. Satu koper kecil sudah dipinggirkan dekat pintu, berisi baju ganti dan oleh-oleh sederhana untuk keluarganya di desa. Di meja makan, aroma nasi uduk buatan Mbok Jum menguar pelan, telur dadar, tempe goreng, sambal, dan irisan mentimun tersaji rapi.
Pak Ardi turun dari kamarnya sekitar pukul 00.00, mengenakan kemeja santai berwarna biru langit, dipadukan dengan celana panjang kain, rambutnya rapi, meski wajahnya tetap terlihat sedikit sayu. Ia menghampiri meja makan dan menarik kursi sambil tersenyum tipis. Pagi Mbok, sapanya. Pagi, Pak. Mbok masakin nasi uduk, biar ada selera sarapan, jawab Mbok Jum. Pak Ardi tersenyum lebih hangat. Wah, favorit saya waktu kecil. Keduanya duduk berseberangan, menikmati sarapan dalam keheningan yang biasa, tapi pagi itu ada suasana berbeda, semacam perpisahan sementara yang tak terucap. Selesai makan, Mbok Jum menyekat tangannya dengan lap bersih, lalu menatap Pak Ardi yang sedang mengaduk kopinya pelan. Pak Ardi, Mbok pamit. Ya, sebentar aja, 2 hari, nanti sore udah berangkat. Pak Ardi mengangguk, kalau butuh 3 hari juga nggak apa-apa, Mbok. Keluarga tetap lebih penting. Wah, matur nuwun, Pak. Mbok juga kepikiran. Rumah ini kalau nggak ada Mbok, siapa yang bersih-bersih? Ujarnya dengan tawa ringan. Pak Ardi ikut tertawa kecil. Saya kan bisa nyapu dikit-dikit, lagi pula saya masih bisa pesan makanan online. Mbok Jum melirik jam dinding. Pak Rudi belum datang, tapi nanti saya telepon, biar beliau antar Mbok ke terminal. Ya, Pak Rudi repot nanti, tapi ya sudah kalau Pak Ardi yang nyuruh, tambah Mbok Jum. Pak Ardi berdiri mengambil handphone dari meja ruang tamu dan menelepon Rudi untuk bersiap. Sambil menunggu, Mbok Jum berdiri di depan koper kecilnya, merapikan resleting dan menambahkan satu kantong plastik berisi kerupuk udang. Pak Ardi mendekat dan membantu menarik koper itu ke depan pintu. Kalau di kampung ada yang perlu dibantu, Mbok bilang aja, saya bisa kirim sesuatu lewat transfer, kata Pak Ardi, suara lembut dan tulus. Waduh Pak, jangan repot-repot, Mbok kesana cuma silaturahmi aja, nggak ada yang aneh-aneh, tapi makasih niat baiknya, jawab Mbok Jum. Mobil putih Pak Rudi akhirnya berhenti di depan rumah, pria parubaya itu keluar dan membantu mengangkat koper ke bagasi. Mbok Jum berpamitan dengan menunduk sopan. Nanti pulang, Mbok bawa kejutan buat Pak Ardi, katanya setengah bercanda. Pak Ardi mengangkat alis. Wah, kejutan apa nih? Mbok Jum tersenyum misterius. Lihat saja nanti, Pak. Mobil perlahan meninggalkan rumah besar itu. Pak Ardi berdiri cukup lama di ambang pintu, memperhatikan jalanan yang kembali sepi, lalu ia menarik napas panjang dan masuk ke dalam. Hari kedua tanpa kehadiran Mbok Jum terasa lebih hening dari biasanya. Pak Ardi mencoba tetap sibuk di ruang kerja, memeriksa laporan, membalas email klien, dan sesekali membuka jendela hanya untuk menghirup udara sore. Hingga sekitar pukul 16.00, suara klakson mobil Pak Rudi memecah kesunyian di halaman depan. Pak Ardi melongok keluar jendela dan melihat sosok Mbok Jum turun dari mobil, tapi bukan itu yang langsung menarik perhatiannya. Seorang gadis muda turun dari sisi lain pintu, rambutnya hitam legam, dikuncir sederhana, ia mengenakan kaos lengan panjang warna coklat susu dan celana jeans bersih, bahunya tampak lebar, dadanya penuh, pinggulnya berisi. Gadis itu menunduk sopan saat menyapa sopir dan ikut menurunkan satu tas ransel besar dari bagasi. Pak Ardi membuka pintu. Wah, Mbok, cepat sekali pulangnya. Iya, Pak, Mbok cuma semalam saja di kampung ini, kenalkan Ratih, anak saya, kata Mbok Jum sambil menggamit lengan gadis itu agar maju ke depan. Ratih menunduk, lalu tersenyum kecil. Selamat sore, Pak Ardi. Pak Ardi mengangguk ramah. Sore Ratih, wah sudah besar ya. Terakhir saya lihat kamu masih kecil waktu ikut Mbok Jum ke sini. Lebaran ya? Ratih mengangguk sopan. Iya Pak, sekarang Ratih mau coba kerja di kota. Mbok Jum menimpali. Iya Pak, Ratih pengen cari kerja, tapi belum ada tempat tinggal. Mbok pikir, boleh nggak? Dia tinggal di sini dulu beberapa hari sambil nyari-nyari kerja. Nanti Ratih bantu-bantu juga, bersih-bersih, biar nggak nganggur. Pak Ardi sempat ragu sejenak, tapi melihat Ratih sopan dan tenang, ia tak menemukan alasan untuk menolak. Ya, tentu saja boleh Mbok, toh kamar kosong juga banyak Ratih. Silakan, ya, anggap saja rumah sendiri. Ratih menunduk lagi. Terima kasih, Pak. Malam itu rumah terasa berbeda. Meja makan yang biasanya hanya diisi 2 piring kini terisi 3. Obrolan ringan mewarnai makan malam mereka. Ratih banyak diam, tapi sesekali menyahut dengan lembut ketika ditanya.
Mbok Jum terlihat senang, sesekali menyuapi Ratih dengan candaan kecil, layaknya ibu kepada anak gadisnya. Setelah makan malam, Ratih membantu mencuci piring, sementara Mbok Jum menyiapkan kamar kosong di dekat kamar pembantu. Pak Ardi duduk di teras, memandangi langit malam yang cerah. Dari kejauhan, terdengar suara Ratih tertawa kecil, entah karena cerita apa yang dilemparkan ibunya di dapur. Pak Ardi tak sadar senyum tipisnya muncul tanpa sebab rumah itu perlahan seperti hidup kembali. Keesokan paginya, Ratih bangun lebih dulu. Ia membantu Mbok Jum menyiapkan sarapan dan menyapu halaman. Pak Ardi turun dan terkejut melihat gadis itu mengenakan daster batik sederhana, rambut diikat ke belakang, kaki beralas sandal jepit. Wah, rajin sekali. Sapa Pak Ardi. Ratih tersipu. Biar tangan gak nganggur, Pak. Pak Ardi hanya tersenyum dan duduk di kursi teras. Ratih melanjutkan menyapu, dan tanpa sadar Pak Ardi memperhatikan cara gadis itu bergerak, tubuhnya proporsional, langkahnya tenang, dan wajahnya ada sesuatu yang teduh di balik sorot mata polosnya. Tiba-tiba ia tersadar dan menoleh cepat ke arah lain. Pak Ardi, panggil Mbok Jum dari dalam. Iya, Mbok. Mau teh atau kopi pagi ini? Teh saja, Mbok, seperti biasa. Ratih, tolong bikinkan ya, nak. Mbok mau jemur cucian, pinta Mbok Jum. Iya, Bu, jawab Ratih cepat. Tak lama, gadis itu datang membawa nampan berisi secangkir teh dan sepiring kecil biskuit. Ia menunduk sopan saat meletakkannya di meja. Silakan, Pak. Terima kasih, Ratih, ucap Pak Ardi. Mata mereka sempat bertemu, singkat, namun cukup lama untuk membuat keduanya saling menyadari sesuatu, bukan hanya sekadar teh yang tersaji pagi itu, tapi juga bibit dari sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih dalam, dan akan membawa mereka pada babak baru dalam hidup masing-masing, dan rumah besar itu mulai perlahan menyimpan rahasia. Sudah 1 minggu Ratih tinggal di rumah Pak Ardi. Dalam waktu yang singkat itu, suasana rumah berubah perlahan. Rumah besar yang selama ini hanya diisi suara televisi dan deru kipas angin kini lebih hidup. Ada suara langkah kaki pagi hari, suara piring dicuci, obrolan ringan di dapur, dan sesekali tawa kecil dari Ratih. Pak Ardi menyadari perubahan itu, meski tidak pernah menyebutkannya secara langsung. Pagi itu, seperti biasa, ia duduk di ruang kerja, laptop terbuka, beberapa file proyek arsitektur terpampang di layar, tapi pikirannya tak sepenuhnya di situ. Dari celah pintu, terdengar suara Ratih dan Mbok Jum dari dapur. Mereka sedang meracik bumbu masakan. Pak Ardi mendengar suara Ratih tertawa pelan, lalu suara Mbok Jum menyahut seperti sedang menggoda. Loh, kamu itu loh, Mbok, kata Ratih sambil cekikikan. Kalau ayah tahu kamu ngadu-ngaduin aku, bisa panjang urusannya. Pak Ardi tersenyum kecil. Tak sengaja, ia menyandarkan punggungnya ke kursi dan menghela napas. Sejak kehadiran Ratih, hari-harinya terasa lebih ringan. Ada teman ngobrol saat sore, ada yang menyeduhkan teh tanpa disuruh, bahkan sesekali ada yang menyapu halaman sambil bersenandung. Hal kecil seperti itu, yang dulu dianggap remeh saat istri dan anak-anaknya masih di rumah, kini terasa sangat berarti. Sore itu, hujan turun tiba-tiba, deras dan gelap, dan Pak Ardi sedang duduk di ruang tamu membaca koran ketika Ratih datang dari dapur membawa secangkir teh panas. Ini Pak tehnya, biar nggak masuk angin. Pak Ardi mendongak, wah Ratih, perhatian sekali, terima kasih ya. Ratih tersenyum dan duduk di kursi seberang. Jaraknya cukup sopan, ia melipat kakinya dan memeluk lututnya. Matanya memandang hujan yang turun deras di luar jendela. Dulu di kampung, tiap sore hujan, saya suka duduk di serambi rumah, katanya sambil ngupasin jagung. Pak Ardi tersenyum, kangen kampung? Ratih mengangguk pelan, iya, tapi di sini juga nyaman, kayak rumah sendiri. Hening sebentar, hanya suara hujan memukul genteng. Pak Ardi nggak kesepian? Tanya Ratih tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Pak Ardi sedikit kaget. Ia menoleh, lalu menatap gadis itu yang tampak serius. Kenapa nanya begitu? Ratih mengangkat bahu. Ya, rumah sebesar ini sunyi, kayak ada yang hilang. Pak Ardi terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Iya, kadang saya juga merasa begitu. Maaf, Pak. Ratih nggak bermaksud lancang. Enggak, kamu cuma jujur, dan saya senang kamu nanya. Jarang ada yang nanya itu.
jawab Pak Ardi. Mereka saling diam lagi, tapi bukan diam yang canggung, melainkan seperti dua orang yang sedang mengingat sesuatu di masa lalu masing-masing. Dari dapur, suara Mbok Jum memanggil, "Ratih, tolong bantu Mbok gorengin tempe ya, Nak." "Iya, Bu," sahut Ratih cepat, lalu berdiri dan pamit pada Pak Ardi. Saat gadis itu melangkah ke dapur, Pak Ardi memperhatikan punggungnya, cara dia melangkah, dan aroma sabun mandi yang masih tertinggal samar di rambutnya. Ia langsung mengalihkan pandangan keluar jendela. "Jangan terlalu jauh, Ardi," batinnya. "Dia anak Mbok Jum, kamu harus tahu batas." Namun malam itu, Pak Ardi kembali duduk di ruang tengah, membaca buku seperti biasa, dan ketika Ratih lewat sambil membawa pakaian lipatan ke kamarnya, ia sempat menoleh dan tersenyum. "Selamat malam, Pak." Pak Ardi membalas senyum itu. "Selamat malam, Ratih." Terselip kehangatan yang lembut, nyaris tak terasa, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu yang diam-diam tumbuh di hati masing-masing. Sementara itu Mbok Jum yang duduk di dapur sambil melipat kain lap, memperhatikan semuanya dari jauh, diam, tapi matanya awas, dan hatinya mulai bertanya-tanya. Beberapa hari berlalu, kehadiran Ratih semakin mengisi celah-celah kosong dalam keseharian Pak Ardi. Dari pagi hingga sore, rumah itu tak pernah benar-benar sunyi, bukan hanya karena suara, tapi karena kehadiran langkah ringan Ratih di lorong, tawa kecilnya saat membantu Mbok Jum di dapur, atau senyum pelannya saat menyuguhkan teh. Pak Ardi mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia jadi lebih sering bersyukur, kemeja yang dikenakannya lebih rapi dari biasanya, bahkan sesekali memakai parfum ringan yang sudah lama tak disentuh. Semua itu terjadi tanpa ia sadari sepenuhnya. Suatu pagi, saat hujan baru reda, Ratih keluar ke halaman dengan ember berisi air untuk menyiram tanaman. Ia mengenakan daster sederhana berwarna hijau muda, rambutnya diikat seadanya, kaki polosnya melangkah pelan di batu-batu taman kecil dekat teras. Pak Ardi, yang sedang duduk membaca di dalam rumah, tanpa sengaja mengangkat kepala, tatapannya tertumbuk pada sosok Ratih, bukan karena pakaiannya, bukan karena lekuk tubuhnya, tapi karena ketenangan yang ia bawa, sederhana, alami, dan lembut, seperti aroma tanah setelah hujan. Pak Ardi segera mengalihkan pandangan, tapi 1 detik terlalu lama, dan Ratih sempat melihat dari sudut matanya. Ia menoleh, tatapan mereka bertemu sekejap, lalu Ratih menunduk. Wajahnya tersipu, tapi bukan karena takut, bukan pula risih. Ada getar kecil yang tak bisa dijelaskan, bukan hanya dari Pak Ardi, tapi juga dari dirinya. Malam harinya, mereka kembali bertemu di ruang tengah. Mbok Jum sudah tidur lebih dulu karena kelelahan. Ratih keluar dari kamarnya membawa segelas air, mengenakan piyama tipis lengan panjang warna pastel. Ia kaget saat melihat Pak Ardi masih duduk menonton film dokumenter di televisi. "Belum tidur, Pak?" tanyanya lembut. Pak Ardi menoleh. "Belum, ngantuk. Kamu juga belum tidur?" "Haus saja, Pak." Ia menunjukkan gelas di tangannya, lalu tersenyum. "Duduk sini dulu kalau mau," ajak Pak Ardi. Ratih ragu sejenak, tapi kemudian duduk di ujung sofa panjang itu. Jarak mereka cukup aman, tapi suasana tak sepenuhnya biasa. Di layar, film menampilkan pemandangan pegunungan yang sepi dan sunyi. "Pak Ardi suka pegunungan ya?" tanya Ratih pelan. "Suka. Istri saya dulu juga suka. Kami sering naik ke dataran tinggi kalau akhir pekan. Sekarang ya cuma tinggal kenangan," jawab Pak Ardi. Ratih menatap wajah Pak Ardi, di balik senyumnya ada rindu yang dalam, bukan hanya untuk istrinya, tapi juga untuk kehidupan yang dulu hangat. "Ratih senang lihat Bapak senyum begini," katanya tiba-tiba. Pak Ardi menoleh. "Hah, maksudnya?" "Biasanya Bapak kelihatan murung, tapi beberapa hari ini kayak lebih ringan," tambah Ratih. Pak Ardi terdiam, lalu tersenyum pelan, "Mungkin karena kamu ada di sini." Kalimat itu meluncur tanpa rencana, tapi begitu terdengar, udara seolah berhenti sejenak. Ratih menunduk, tak bicara, tapi senyumnya muncul pelan, malu tapi tidak menolak. Pak Ardi cepat-cepat berdiri. "Sudah malam. Besok kamu bantu Mbok Jum lagi kan? Tidur ya?" Ratih ikut berdiri. "Iya Pak, selamat malam." "Selamat malam," jawab Pak Ardi. Saat mereka berjalan ke arah berlawanan, tak satu pun menoleh, tapi keduanya tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh, tak terucap tapi terasa. Malam itu,
Di balik pintu kamar masing-masing, dua hati sama-sama terjaga lebih lama dari biasanya, bukan karena cemas, tapi karena tatapan tadi, tatapan yang tak biasa. Sudah hampir 2 minggu sejak Ratih tinggal di rumah itu, dan entah sejak kapan, keseimbangan rumah besar itu mulai sedikit berubah, bukan dalam arti buruk, tapi Mbok Jum yang sudah belasan tahun menjaga rumah itu, mulai merasa sesuatu. Ia memperhatikan bagaimana Pak Ardi kini lebih sering keluar dari ruang kerjanya hanya untuk duduk di ruang tengah, kadang tanpa alasan, atau bagaimana Ratih yang biasanya sedikit kikuk di minggu pertama, sekarang lebih luas dan sedikit sering terlihat tersenyum tanpa sebab. Ada malam-malam ketika suara mereka terdengar mengobrol pelan dari ruang tengah, tak ada yang mencurigakan, tapi cukup dekat. Pagi itu, saat Mbok Jum sedang memotong sayur di dapur, Ratih masuk sambil mengikat rambutnya. Bu, nanti Ratih nyapu bagian dalam aja ya bu, halaman biar Mbok aja, ucapnya ceria. Loh, tumben minta bagian dalam, gumam Mbok Jum sambil melirik anak gadisnya. Ratih tersenyum sambil menuang air putih. Nggak apa-apa kan, kalau dalam bisa sambil dengerin musik dari TV. Mbok Jum tak langsung membalas, tapi matanya menatap ke arah ruang tengah, hatinya mencatat. Sore itu hujan lagi-lagi turun, Pak Ardi duduk di kursi teras, menikmati udara basah sambil menyeruput teh hangat. Ratih muncul dari dalam, membawa sepiring gorengan. Saya gorengin tahu isi. Pak, masih hangat. Pak Ardi tersenyum. Wah, kamu tahu aja kesukaan saya dari cerita Mbok, sahut Ratih ringan. Gadis itu duduk di anak tangga teras, selisih satu anak tangga di bawah Pak Ardi. Jarak mereka dekat, tapi tidak bersentuhan, hujan deras, dan hanya suara air yang memecah keheningan. Kamu betah di sini, Ratih? Tanya Pak Ardi tiba-tiba. Ratih menoleh menatap wajah laki-laki yang hampir 2 kali usianya itu. Betah, Pak. Rasanya kayak rumah sendiri. Pak Ardi mengangguk pelan. Saya juga merasa rumah ini nggak sesepi dulu. Ratih tersenyum, lalu menunduk. Jemarinya memainkan ujung daster. Saya juga senang Bapak sekarang lebih sering tersenyum. Pak Ardi tak menjawab. Ia menatap Ratih beberapa detik. Tatapan yang seolah ingin menyentuh, tapi ditahan, dipentam. Mereka diam lagi, tapi diam yang hangat, nyaman, seperti dua orang yang tak perlu banyak kata untuk mengerti. Tanpa mereka sadari, Mbok Jum berdiri di balik tirai ruang tengah, tangannya masih memegang kain lap, tapi matanya tak lepas dari mereka berdua. Ia tak curiga, tapi merasa ada sesuatu yang mulai berkembang pelan-pelan, mungkin bukan hal buruk, tapi cukup untuk membuat hati seorang ibu bertanya-tanya. Malamnya, saat Ratih sudah masuk kamar, Mbok Jum mengetuk pintunya pelan. Nak, masih bangun? Ratih membuka pintu. Iya bu, ada apa? Mbok Jum menatap wajah putrinya sebentar, lalu berkata, Pak Ardi orangnya baik ya. Ratih mengangguk perlahan. Iya bu, baik sekali. Jangan terlalu dekat ya nak, ucap Mbok Jum sambil menepuk bahunya. Pak Ardi itu majikan kita, hormati, tapi jangan terlalu nyaman. Bukan apa-apa, Bo cuma takut kamu nanti salah paham. Ratih hanya diam, menunduk, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang berdenyut keras. Bukan karena takut, tapi karena merasa tertangkap. Keesokan harinya, Pak Ardi memperhatikan Ratih tampak sedikit menjauh, tak lagi duduk lama di ruang tengah, tak banyak bercakap, tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada semacam rindu yang muncul, lalu cepat-cepat ditahan. Pak Ardi tahu, Ratih tahu, dan Mbok Jum mulai mencium sesuatu yang perlahan mendekat ke titik yang tak bisa lagi ditutupi. Rumah itu masih sunyi, tapi bukan karena tak ada suara, melainkan karena masing-masing dari mereka menyimpan suara-suara yang tak terucap. Hari-hari berjalan dalam ketegangan yang tak kentara. Di luar rumah, Pak Ardi tetap terlihat tenang, tapi di dalam ada pusaran rasa yang tumbuh pelan-pelan. Antara Ratih dan Pak Ardi, mereka masih menjaga jarak, masih saling menyembunyikan detak dan tatapan, tapi sesuatu sudah berubah, sesuatu yang tak bisa disangkal oleh keduanya, meski mereka mengkoba, dan tentu saja oleh Mbok Jum yang semakin peka. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, rumah sudah sepi, lampu-lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya kuning redup dari ruang tengah. Pak Ardi belum tidur, ia berdiri di depan jendela ruang kerja, menatap halaman yang basah sisa hujan sore tadi.
Tiba-tiba terdengar ketukan pelan, tok-tok, pintu terbuka. Ratih berdiri di sana dengan ekspresi ragu. Ia mengenakan daster panjang warna lembut, rambutnya digerai seadanya, ada kilau gugup di matanya. "Maaf, Pak, saya ganggu." Pak Ardi segera membalikkan badan, sedikit terkejut. Enggak, ada apa?" "Saya nggak bisa tidur. Tadi dengar suara seperti pintu belakang kebuka, takut ada kucing masuk," kata Ratih. Pak Ardi mengangguk, lalu berjalan melewati Ratih. "Biar saya cek." Mereka berjalan berdua ke arah dapur, hening, lalu terdengar suara daun pintu belakang berderit. Pak Ardi mengecek, dan memang hanya terbuka setengah. "Cuman angin, sepertinya," katanya sambil menutup pintu dan menguncinya. Saat membalikkan badan, ia mendapati Ratih berdiri sangat dekat. Mata mereka bertemu untuk beberapa detik yang terasa lama, tak ada kata, hanya napas yang terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Ratih menunduk, tapi tangannya tetap menggenggam lengan dasternya, menahan gelisah. "Maaf, saya malah ganggu Bapak malam-malam begini," katanya lirih. Pak Ardi menggeleng pelan. "Kamu nggak ganggu, Ratih. Kadang saya bingung. Di rumah ini saya cuma tamu, tapi kenapa saya merasa dekat sama Bapak?" Kalimat itu meluncur begitu saja, dan Pak Ardi, meski kaget, tidak bisa menyalahkannya, karena perasaannya pun serupa. "Ratih," suara Pak Ardi serak, "kamu tahu kan ini semua rumit. Kamu anaknya Mbok Jum, saya majikan kalian dan saya." Kesepian sama seperti saya, potong Ratih pelan, matanya mulai berkaca. "Saya tahu, Pak. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma nggak bisa pura-pura nggak merasakan ini." Pak Ardi terdiam. Dalam diamnya, hatinya berdentam. Kemudian ia maju selangkah, tangannya menyentuh lembut lengan Ratih lalu menggenggamnya. "Kalau kita lanjutkan, kamu harus tahu resikonya." "Aku tahu," jawab Ratih. Dan malam itu, akhirnya sesuatu yang tertahan terjadi. Mereka tidak banyak bicara, hanya sentuhan yang bicara, hanya pelukan yang menjawab, dan malam pun menjadi saksi dua jiwa yang saling mengisi dalam kesunyian rumah itu. Keesokan paginya, Mbok Jum bangun lebih awal dari biasanya. Ia menemukan dapur sudah rapi dan gelas teh masih hangat di meja. Ratih muncul dari arah kamar. Wajahnya biasa saja, tapi gerak tubuhnya sedikit canggung. Ia menghindari mata ibunya, dan Mbok Jum mengerti. Ia tak mengatakan apa-apa hari itu, tak bertanya, tak menegur. Tapi saat ia berjalan ke halaman untuk menyapu, matanya sedikit basah. Ia bukan marah, bukan kecewa, hanya seorang ibu yang sedang mencoba memahami dan menerima. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan lebih hati-hati, Ratih dan Pak Ardi tetap beraktivitas seperti biasa, seolah tak ada yang berubah, tapi setiap gerak dan tatapan mereka kini menyimpan sesuatu, rahasia yang hanya mereka tahu, yang hanya bisa mereka simpan dalam senyap. Namun diam Mbok Jum bukan diam kosong. Ia bukan wanita yang mudah dibodohi oleh kebiasaan rumah yang ia kenal luar dalam selama 1 dekade lebih. Ia tahu kapan ada langkah kaki yang tak biasa. Ia tahu kapan lampu di kamar Pak Ardi menyala lebih lama dari biasanya, dan yang lebih, ia tahu, ia kenal anaknya. Satu sore selepas hujan, Mbok Jum memanggil Ratih ke belakang rumah. Mereka duduk di bangku kayu dekat pohon mangga, tempat biasa mereka berdua duduk santai jika sore hari luang. "Ratih," suara Mbok Jum pelan, "kamu sayang sama Pak Ardi?" Pertanyaan itu menghantam Ratih seperti angin dingin yang menerobos ke dada. Ia diam, matanya tak berani menatap ibunya. Mbok Jum tidak mengulang, ia hanya menatap wajah anaknya, lembut tapi dalam. Aku nggak tahu, Bu, tapi yang jelas aku merasa tenang kalau dekat Bapak," jawab Ratih. "Sudah terjadi?" tanya Mbok Jum. Butuh waktu bagi Ratih untuk mengangguk pelan, malu dan takut. Mbok Jum menarik napas panjang. "Kamu tahu, Nak, waktu kamu minta ikut ke kota, aku cuma mikir kamu bisa bantu aku, dan mungkin bisa cari kerja lain kalau ada kesempatan. Aku nggak pernah nyangka semua bakal begini." Ratih terisak kecil, "Aku minta maaf, Bu." "Nggak perlu minta maaf kalau memang kalian saling sayang. Yang aku khawatirkan cuma satu, kamu jangan jadi pelarian buat orang kesepian," kata Mbok Jum. Ratih menoleh, "Pak Ardi nggak kayak gitu, Bu." Mbok Jum tersenyum pahit. "Aku tahu dia baik, aku tahu dia sendiri, dan aku tahu kamu juga sendiri. Mungkin memang dunia kalian ketemu karena itu. Tapi ingat,
hidup nggak cuman soal rasa. Nak, ada waktu, ada pandangan orang, ada luka yang belum tentu bisa disembuhkan dengan cinta saja. Ratih hanya bisa diam, tapi tangisnya pelan-pelan jatuh. Mbok Jum mendekat, memeluk bahu putrinya. Tapi kalau kamu yakin dan kamu siap, aku nggak akan jadi batu buat jalan kalian. Ratih langsung menunduk ke pangkuan ibunya, memeluknya erat, menangis seperti anak kecil yang menemukan rumah setelah tersesat terlalu jauh. Malam itu, Mbok Jum mengetuk pintu ruang kerja Pak Ardi. Ia membawa nampan berisi teh jahe. Pak Ardi terkejut. Wah, malam-malam dikirimin teh. Terima kasih. Mbok Jum tak langsung menjawab. Ia duduk di kursi tamu kecil di pojok ruangan dan menghela napas. Pak Ardi, saya ini orang tua desa, nggak sekolah tinggi. Tapi 10 tahun di rumah ini, saya bisa baca keadaan. Pak Ardi meletakkan cangkir, wajahnya menegang. Saya nggak mau muter-muter, Pak. Saya tahu hubungan Bapak sama Ratih. Lanjut, Mbok Jum. Sunyi, tak ada suara selain detak jam dinding yang pelan. Pak Ardi menunduk. Saya minta maaf, Mbok. Saya nggak pernah rencanakan semua ini. Saya juga bingung. Saya tahu Bapak nggak macam-macam. Potong Mbok Jum. Saya lihat cara Bapak memandang anak saya, bukan pandangan main-main. Pak Ardi mengangguk perlahan. Mbok Jum menatapnya dalam. Kalau Bapak memang ada niat baik, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Saya sudah tua. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan, tapi saya pengen lihat anak saya hidup dengan tenang. Pak Ardi terdiam cukup lama, lalu suaranya keluar pelan. Saya akan jaga dia, Mbok, bukan buat sehari dua hari. Dan malam itu, rahasia itu tak lagi menjadi beban, ia berubah menjadi janji, masih diam, tapi sudah diberi restu. Sejak malam itu, sesuatu berubah di rumah itu, bukan dalam bentuk besar yang bisa dilihat oleh mata orang luar, tapi cukup terasa bagi tiga penghuni yang kini hidup dalam kesepahaman diam-diam. Ratih tak lagi harus menahan senyum saat Pak Ardi melewati ruang dapur. Pak Ardi tak perlu lagi menundukkan kepala terlalu cepat saat mata mereka bertemu, dan Mbok Jum, ia tetap seperti biasa, menyapu, memasak, dan memantau rumah, tapi kini dengan mata yang lebih teduh. Namun, meski di dalam rumah mereka kini berjalan seperti keluarga kecil yang damai, dunia di luar sana tetaplah dunia yang lain. Sore itu, Pak Ardi dan Ratih duduk di ruang tengah, menonton acara televisi sambil berbincang ringan. Mbok Jum sedang belanja ke pasar, memberi waktu yang tak mereka minta, tapi mereka hargai. Bapak, kata Ratih pelan, kepalanya menyandar di lengan Pak Ardi. Kalau misalnya hubungan kita ini ketahuan orang luar, menurut Bapak, mereka akan ngomong apa? Pak Ardi tersenyum tipis. Macam-macam, Ratih, ada yang bakal julid, ada yang pura-pura sok tahu, ada juga yang cuma diam, tapi sinis dalam hati. Ratih tertawa kecil, kita terlalu jauh bedanya ya, Pak. Bukan jauh beda, jawab Pak Ardi. Usia, pengalaman, cara pandang memang beda, tapi kita kan bisa saling belajar. Saya dari kamu, kamu dari saya. Ratih mengangguk, tapi wajahnya tetap mengandung ragu. Aku takut, Pak. Nanti orang bilang aku numpang hidup manfaatin Bapak. Pak Ardi meraih jemari Ratih. Kita nggak hidup buat memuaskan omongan orang. Yang penting kita tahu kita saling jaga. Beberapa hari kemudian, seorang tamu datang, putra kedua Pak Ardi, Farhan, pulang dari Jogja karena libur semester. Lelaki 22 tahun itu belum pernah melihat Ratih sebelumnya. Kamu siapa ya? Tanya Farhan saat bertemu Ratih di dapur pagi hari. Ratih gugup lalu menjawab pelan, saya Ratih, anaknya Mbok Jum. Farhan mengangguk, tapi tatapan matanya agak memicing. Ia tidak bodoh, ia tahu ayahnya kesepian dan tahu rumah itu sudah terlalu sunyi terlalu lama. Kehadiran seorang gadis muda di rumah itu jelas menimbulkan tanya. Malam harinya, saat makan bersama, Farhan sempat berkata santai, wah, rumah sekarang jadi agak rame. Ya, beda auranya, ada Ratih jadi agak cerah. Pak Ardi hanya tertawa, Ratih menunduk sambil tersenyum malu, tapi Mbok Jum menangkap nada dalam kalimat Farhan. Beberapa hari kemudian, Farhan bicara empat mata dengan ayahnya. Pak, katanya langsung, saya tahu mungkin ini bukan urusan saya, tapi saya cuma mau bilang satu hal, hati-hati. Pak Ardi menatap anaknya, kamu khawatir tentang Ratih?
Farhan mengangguk. Saya bukan nuduh, cuman saya bisa lihat ada hubungan lebih. Dan saya ngerti, Pak. Tapi dunia luar nggak sebaik rumah ini. Bapak siap dengan resikonya. Pak Ardi tersenyum tipis. Kamu anak saya, dan kamu dewasa. Terima kasih sudah ngomong terus terang, tapi saya tahu apa yang saya rasakan. Farhan terdiam, lalu mengangguk. Oke, kalau Bapak yakin, saya cuma pengen Bapak bahagia. Malam itu, Pak Ardi duduk di beranda rumah bersama Ratih. Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati udara malam dan suara jangkrik. Anak Bapak baik ya, kata Ratih pelan. Dia hanya kaget, jawab Pak Ardi. Tapi dia anak yang bijak. Ratih menatap langit. Kalau dunia luar tahu, Pak, apa kita akan tetap bisa seperti ini? Pak Ardi menatap wajah gadis di sampingnya, lalu menjawab, tenang, kalau kita saling kuat, kita akan berjalan pelan-pelan. Ratih bukan buat sembunyi, tapi supaya langkah kita mantap. Ratih tersenyum, dan malam itu, rumah mereka terasa kecil tapi hangat, seolah dunia di luar tak penting selama mereka masih bisa saling genggam. Waktu bergulir cepat, rumah Pak Ardi yang dulu sunyi kini penuh tawa kecil dan obrolan ringan. Suasana hangat yang tumbuh di antara Pak Ardi, Ratih, dan Mbok Jum membuat rumah itu kembali terasa seperti rumah, bukan sekadar bangunan tempat bernaung. Namun, seperti kata Pak Ardi, tidak selamanya hal bisa disembunyikan, dan tak semua orang akan memahami. Pagi itu, kabar datang dari tetangga, Bu RW mengadakan arisan ibu-ibu, dan Mbok Jum diminta datang, meski tak pernah aktif ikut, hari itu ia datang. Dan benar saja, begitu Mbok Jum duduk, beberapa ibu langsung menyoroti satu hal. Itu anak kamu, ya, yang di rumah Pak Ardi sekarang? Cantik ya, Mbok, udah kayak nyonya rumah. Tawa mereka terdengar biasa, tapi Mbok Jum tahu arah obrolan itu. Senyum mereka tidak murni, kata-kata manis mereka tajam, seperti belati berbalut selendang sutra. Siangnya, saat ia pulang, wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ratih menyambutnya, Bu, capek? Mbok Jum hanya menjawab, enggak, cuma pikiran. Pak Ardi, yang baru keluar dari kamar kerja, pun ikut bergabung, dan untuk pertama kalinya, Mbok Jum duduk dan membuka suara. Pak, Rati, dunia di luar itu beda. Mereka nggak tahu apa yang kita tahu, mereka lihat cuma apa yang tampak, dan saya nggak bisa halangi omongan orang. Rati cemas, Bu. Kita bisa pindah kalau ibu nggak enak. Bukan itu maksudku, kata Mbok Jum sambil menatap Pak Ardi. Tapi saya juga nggak mau kalian hidup dalam bayang-bayang kalau memang ini serius. Ya pilih mau disimpan sebagai rahasia terus, atau dibawa ke terang, saya bisa terima, tapi dunia belum tentu. Pak Ardi memandangi Ratih, wajahnya tenang, tapi matanya dalam, lalu ia berdiri, berjalan ke arah Ratih, dan menggenggam tangannya di depan Mbok Jum. Saya sudah lama hidup dalam diam, Mbok. Setelah istri saya pergi, saya pikir hati saya ikut mati, tapi Ratih, dia buat saya hidup lagi. Saya tahu resikonya, tapi saya juga tahu. Saya nggak ingin terus sembunyi. Ratih mulai menangis, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Saya ingin nikahi Ratih bukan karena saya kasihan, tapi karena saya ingin hidup bersamanya. Bok Jum menutup wajahnya dengan kedua tangan, mengusap matanya perlahan, lalu tersenyum. Kalau begitu saya ridho. Beberapa bulan kemudian, rumah Pak Ardi menjadi lebih ramai. Beberapa kerabat datang, tak ada pesta mewah, hanya syukuran kecil, tapi senyuman yang hadir lebih berarti dari ratusan tamu. Di antara tamu, terlihat Farhan berdiri di pojok, tersenyum saat melihat ayahnya memandangi Ratih dengan penuh rasa. Akhirnya, ya Pak, katanya ketika menyalami sang ayah. Akhirnya, jawab Pak Ardi, matanya hangat. Dan hari itu, rumah yang dulu sunyi menjadi rumah lagi, bukan hanya karena suara, tapi karena hati-hati yang kini tidak lagi sembunyi.